Mendengarkan pendapat orang lain itu terkadang memang kamu perlukan. Tapi nggak semua pendapat orang harus kamu turuti kan? Selama pendapat atau kritikan itu membangun, it's okay lah. Tapi kalau kamu ngikutin pendapat orang lain hanya karena nggak enak, atau hanya karena ingin biar yang ngasih pendapat nggak kecewa, atau hanya karena ingin yang ngasih pendapat itu seneng, ya janganlah. Setidaknya itulah sedikit gambaran dari kisah inspiratif kali ini yang semoga saja ada manfaatnya untuk kalian semua. Di suatu pagi yang cerah, Imam yang berprofesi sebagai seorang penjual mobil-mobilan itu memulai aktivitasnya berjualan di pasar induk di kotanya. Supaya bisa menarik calon pembeli, ia menuliskan di kertas kardus. Tulisannya itu kurang lebih, hari ini di sini jual mobil-mobilan bagus. Tak lama berselang, datanglah seorang ibu-ibu yang menanyakan tulisan di kertas kardus tersebut. Pak, ngapain kamu tulis kata hari ini? Bukankah sampean memang berjualannya hari ini? Bukan kemarin atau besok kan? Mendengar ibu-ibu itu berkata demikian, Imam tanpa pikir panjang membenarkan pendapat ibu-ibu tadi. Iya ya, kamu benar juga, Bu. Imam kemudian mencoret-coret tulisan hari ini di kertas kardus yang sedari tadi ada di depannya itu. Sekarang kertas kardus itu bertuliskan di sini jual mobil-mobilan bagus. Menit demi menit berlalu, masih belum ada yang membeli mobil-mobilan yang dijual oleh Imam itu. Selang beberapa saat, datanglah calon pembeli kedua, ibu-ibu juga. Calon pembeli itu ternyata menanyakan juga tulisan yang ada di kertas kardus Imam. Pak, kenapa kamu tulis kata di sini? Bukankah semua orang sudah tahu ya kalau Bapak berjualan di sini, bukan di sana, di situ, atau di sono. Benar juga ya kata ibu-ibu itu, pikir Imam kala itu. Lalu tulisan di sini di kertas kardus itu dicoret-coretlah oleh Imam dan meninggalkan sisa tulisan mobil-mobilan bagus. Tak berserang lama, datang lagi calon pembeli ketiga. Kali ini juga menanyakan perihal tulisan yang ada di kertas kardus Imam itu. Pak, itu kenapa mesti kamu tulis kata bagus? Semua orang kan sudah tahu kalau yang Bapak jual adalah mobil-mobilan yang bagus, bukan mobil-mobilan bekas kan? Demikian ibu-ibu itu berkata kepada Imam. Ada benarnya juga sih si ibu itu. Demikianlah yang dipikirkan oleh Imam. Sekali lagi dicoretlah kata bagus. Maka sekarang tinggallah di kardus itu bertuliskan jual mobil-mobilan. Lalu sesaat kemudian datanglah calon pembeli keempat. Dasar si Imam ini lagi apes atau gimana ya? Buru-buru beli. Calon pembeli keempat ini pun mengomentari tulisan Imam di kardus itu. Pak, kenapa kamu tulis kata jual? Kan semua orang sudah tahu kalau mobil-mobilan ini untuk Bapak jual, bukan untuk Bapak pamerkan atau Bapak bagi-bagi kan? Bener juga ya. Begitulah pikir si Imam. Lalu dicoretlah kata jual yang ada di kardus itu. Sekarang tinggallah tulisan mobil-mobilan. Pengen ketawa tapi gimana ya, si Imam ini emang gitu orangnya. Minum bentar haus juga. Dari tadi ceritanya ngeselin macam Imam ini. Yuk dilanjut ceritanya. Beberapa menit kemudian datanglah calon pembeli kelima. Lagi-lagi calon pembeli ini nggak nanyain dagangannya Imam, tapi mengomentari tulisan Imam yang sudah tercoret-coret di kardus dari tadi. Loh Pak, kenapa Bapak tulis mobil-mobilan? Semua orang sudah tahu kan kalau ini mobil-mobilan, bukan mobil beneran. Lagi-lagi si Imam berpikir, iya ya, bener juga apa yang dikatakannya. Papan kardus yang penuh dengan coret-coretan itu kemudian dibuang oleh si Imam ini. Dan karena menuruti semua apa yang dikatakan oleh calon pembeli yang ternyata nggak jadi beli itu, bangkrutlah si Imam karena nggak ada yang beli mobil-mobilan dagangannya itu. Ya, begitulah jadinya kalau kamu ingin menyenangkan semua orang. Kalian pikir kalau semua pendapat yang diberikan orang padamu itu pastilah baik.
tanpa kalian memikirkannya sekali lagi. Dalam kehidupan nyata, tidaklah demikian. Bahkan ada loh, mereka yang sepertinya memberimu pendapat itu sebenarnya hanyalah untuk menjatuhkanmu saja. Yakinlah bahwa nggak mungkin kamu bisa menyenangkan ataupun memuaskan semua orang. Sebagai manusia yang diberikan akal dan pikiran, sudah pastilah ada silang pendapat di antara kalian. Jadi, utamakanlah suara hati dan pendapatmu itu. Jadilah manusia yang mempunyai prinsip yang gak mudah diombang-ambingkan oleh perkataan orang lain. Jika kalian sudah mempunyai pendapat, biarkan saja orang lain berpendapat. Karena yang bertanggung jawab pada kehidupanmu itu, serta bertanggung jawab pada apa yang kalian cita-citakan dan kalian impi-impikan itu, sepenuhnya adalah diri kalian.